Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayora Melasari, NIM 1914080021. Pada video kali ini saya akan membahas bagian bab 2 pada skripsi atau pada penelitian, yaitu tentang kajian pustaka, di mana pada video ini akan membahas mengenai pengertian dan pentingnya suatu kajian pustaka. Kajian pustaka ini merupakan uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu, serta memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas oleh peneliti atau penulis. Kajian pustaka ini sangat penting dalam suatu penelitian atau dalam skripsi, di mana dapat mencerminkan kemantapan mutu ilmiah hasil penelitian dan mengidentifikasi hubungan antara gagasan dan praktik, dan dapat memahami struktur isinya. Kemudian mengkaitkan ide-ide dan teori dengan penerapan, dapat menemukan variabel-variabel penting yang relevan dengan topik, serta mensintesiskan dan memperoleh suatu perspektif baru. Kemudian kajian pustaka ini dapat mengidentifikasi hubungan antara gagasan dan praktik, membedakan apa yang telah dilakukan dan apa yang baru dilakukan, serta dapat meningkatkan dan menemukan kosakata subjektif pada penelitian. Materi yang kedua yaitu tentang manfaat kajian teori. Adapun manfaatnya yaitu merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, memprediksi suatu gejala, dapat meramalkan, mengkaji sejarah permasalahan, menunjukkan perumusan masalah, kemudian dapat menyederhanakan penjelasan yang rumit dan kompleks, dapat memperjelas, mengendalikan suatu gejala, menghindari duplikasi penelitian, dan membantu pemilihan prosedur penelitian. Materi yang ketiga yaitu sumber-sumber kajian teori, di mana sumber kajian teori ini bisa didapat dari buku teks. Buku teks ini merupakan sekumpulan tulisan yang dibuat secara sistematis berisi tentang suatu materi pembelajaran tertentu. Kemudian bisa didapat dari jurnal penelitian. Jurnal adalah majalah ilmiah yang berisi hasil penelitian yang diterbitkan oleh himpunan profesi ilmiah. Kemudian dapat juga ditemukan dalam tesis, skripsi, dan disertasi. Bulletins yaitu tulisan ilmiah pendek yang diterbitkan secara periodik yang berisi catatan atau rujukan ilmiah tentang kegiatan operasional. Nah, kemudian sumber kajian teori ini bisa didapat dari media elektronik dan internet seperti CD, rekaman suara, rekaman video, dan dari internet. Kemudian dari sumber primer, yaitu karangan asli yang dituliskan secara lengkap, seperti monografi, artikel, majalah. Kemudian sumber sekunder, yaitu ringkasan sumber primer, terdiri dari ensiklopedia, kamus, handbook, biografi, indeks, abstrak, bibliografi, dan buku tahunan. Materi yang keempat yaitu bagian penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Adapun bagian penelitian yang membutuhkan kajian pustaka yaitu judul penelitian, rumusan masalah atau permasalahan, teori ilmiah, variabel, hipotesis, populasi dan sampel, data, serta kesimpulan. Materi yang kelima yaitu tentang cara mengkaji bahan pustaka. Cara mengkajinya yaitu dapat mencari bahan atau sumber pustaka yang akan diteliti, yaitu dapat berupa mencatat mengenai pustaka yang akan diteliti, menuangkan dalam bentuk tulisan, menulis kajian dengan bahasa yang menarik. Kemudian cara yang kedua yaitu membaca baik di internet ataupun terkait dengan sumber yang akan digunakan dalam penelitian. Dari internet ini bisa didapat dari majalah, data statistik, buku, jurnal ataupun tesis, dan lain sebagainya. Cara yang ketiga yaitu menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti.
Materi yang keenam yaitu tahapan penyusunan kajian pustaka atau kajian teori. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait. Yang kedua yaitu membaca karya-karya ilmiah hasil penelitian sebelumnya yang terikat dengan kajian yang akan diteliti. Yang ketiga yaitu merumuskan tujuan dan ruang lingkup dari kajian pustaka. Yang keempat, mengumpulkan berbagai pustaka yang relevan dengan tujuan dan ruang lingkup kajian pustaka. Yaitu dapat memeriksa kelengkapan sumber informasi, kriteria informasi, dan mencatat sumber informasi. Nah, kemudian yang kelima yaitu mencatat hasil interpretasi terhadap bahan bacaan. Yang keenam, menelaah secara deskriptif dan krisis. Yang ketujuh, kemukakan pendapat umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada. Yang kedelapan, menyusun hasil kajian pustaka yang sistematis. Materi yang ketujuh yaitu tentang variabel dan indikator penelitian. Yang pertama yaitu variabel penelitian. Variabel merupakan karakteristik yang memiliki dua atau lebih nilai atau sifat yang berdiri sendiri. Kemudian jenis-jenis variabel. Yang pertama yaitu variabel bebas. Variabel bebas ini yaitu variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel dependen. Yang kedua, variabel terikat terdiri dari variabel tujuan, variabel antara, variabel moderator yang dapat dimanipulasi, variabel independen terdiri terhadap fenomena yang diamati, kemudian hubungan variabel yang reversibel, yaitu analisis FPLS dan keterkaitan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Yang kedua yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol ini merupakan sejumlah gejala yang harus dikendalikan agar tidak merubah variabel bebas yang berakibat pada variabel terikat. Nah, kemudian hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, yaitu saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian variabel intervening adalah sejumlah gejala berbagai unsur yang tidak perlu dikontrol. Nah, kemudian hubungan antar variabel yaitu hubungan linear merupakan memakai uji regresi dan korelasi. Kemudian hubungan non-linear dan model persamaan struktural yaitu variabel observasi yang mana variabel yang diamati dan variabel laten yaitu variabel yang tidak terlihat. Nah, kemudian fungsi dari variabel. Adapun fungsinya yaitu dapat mempengaruhi penelitian, dapat mempengaruhi hasil kesimpulan, dan dapat mempengaruhi jawaban permasalahan dalam satu penelitian. Yang kedua yaitu indikator penelitian. Indikator penelitian ini merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan mengenai penelitian. Fungsinya yaitu sebagai pedoman penelitian, sebagai pedoman dalam mengembangkan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan. Kemudian sebagai pedoman dalam menyusun alat ukur, penunjuk adanya perubahan dalam suatu penelitian, dan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan suatu penelitian. Adapun syarat indikator penelitian ini yaitu sederhana, terukur, bermanfaat, terpercaya, dan tepat waktu. Kemudian panduan memilih indikator. Adapun panduannya yaitu 1 atau 2 indikator per hasil, idealnya dari sumber yang berbeda. 1 indikator untuk setiap aktivitas inti dan tidak lebih dari 8 sampai 10 indikator per area fokus program yang signifikan. Kemudian gunakan strategi dan sumber pengumpulan data campuran. Contoh indikatornya yaitu jumlah dari tingkat spesifik usia perempuan yang mengalami kekerasan fisik dalam 12 bulan terakhir karena kekerasan hubungan dengan pelaku dan frekuensi. Materi yang ke-8 yaitu tentang cara menyusun kerangka berpikir. Yang pertama yaitu mengidentifikasi variabel penelitian dengan jelas. Yang kedua membaca buku dan hasil penelitian, dapat berupa buku, jurnal, ensiklopedia, laporan penelitian, kamus, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu
deskripsi teori dan hasil penelitian. Yang keempat, menguraikan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Yang kelima, menentukan hubungan variabel. Yang keenam, memberikan argumen teoritis mengenai hubungan antara variabel. Yang ketujuh, analisis krisis terhadap teori dan hasil penelitian. Yang kedelapan, menggambarkan kerangka berpikir dalam bentuk diagram skematis. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Materi yang kesembilan yaitu tentang penelitian yang relevan dan cara penulisannya. Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian yang sudah pernah dibuat dan dianggap mempunyai keterkaitan dengan topik yang akan diteliti. Kemudian sesuatu dikatakan relevan jika ia memiliki hubungan keterkaitan secara langsung. Adapun kegunaan penelitian relevan ini yaitu untuk mendukung permasalahan terhadap bahasa, syarat mutlak dalam penelitian ilmiah, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah, eksplorasi terhadap penelitian terdahulu yang relevan. Adapun tujuan dari penelitian relevan ini yaitu untuk menegaskan penelitian dan posisi penelitian, membandingkan penelitian yang satu dengan yang lainnya. Adapun cara penulisan penelitian relevan ini yaitu judul, latar belakang, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, cara penelitian, dan jadwal penelitian. Adapun contoh penelitian relevan ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sheehan, yang mana yang berjudul pembelajaran fisika dengan metode problem solving dan problem posing ditinjau dari kemampuan matematis dan kreativitas siswa. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh kreativitas siswa terhadap prestasi belajar fisika pada materi medan magnet. Materi yang ke-10 yaitu hipotesis dan contohnya. Hipotesis ini merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian. Tujuan dilakukan hipotesis ini yaitu untuk menjelaskan sementara tentang gejala, untuk memudahkan perluasan, untuk memberikan arah penelitian, serta kerangka untuk laporan penelitian. Adapun kegunaan hipotesis ini yaitu dapat memberikan batasan penelitian, memfokuskan penelitian, memadu penelitian dalam penguji dan menyesuaikan antara fakta, dan dapat memperkecil jangkauan penelitian. Kemudian jenis-jenis hipotesis. Secara umum hipotesis ini dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis alternatif atau yang biasa dikenal dengan HA atau H1 dan hipotesis nol atau H0. Hipotesis alternatif ini yaitu menyatakan hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. Sedangkan hipotesis nol yaitu tidak ada hubungannya atau pengaruhnya antara variabel dengan variabel lainnya. Contohnya yaitu pada hipotesis alternatif ini ada hubungan antara tingkat kemiskinan dengan ketersediaan lowongan pekerjaan. Dan contoh hipotesis nol atau H0 ini yaitu tidak ada hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketersediaan lowongan pekerjaan. Nah, kemudian hipotesis relasional dan asosiatif, yaitu jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih, di mana contohnya yaitu apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar siswa, di mana hipotesis penelitiannya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar siswa. Nah, kemudian hipotesis komparatif, yaitu dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Kemudian hipotesis deskriptif, yaitu menunjukkan hubungan antara variabel secara implisit. Kemudian berdasarkan keluasannya, variabel yang diuji dapat dibedakan menjadi hipotesis minor dan hipotesis mayor. Hipotesis minor ini yaitu bagian perincian dari hipotesis mayor yang menyatakan hubungan keseragaman. Adapun hipotesis mayor ini merupakan seluruh variabel yang saling berkaitan. Jenis hipotesis dari berbagai jenis penelitian yaitu hipotesis penelitian eksperimen, kemudian hipotesis penelitian kualitatif, hipotesis penelitian kuantitatif, dan hipotesis penelitian korelasi.